It's, okay. Yeah, it's, yeah. I appreciate the presentation in English. Yes. So, please, all of you make a question for the presenters. Ya, silakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa. Ya, ada pertanyaan tidak? Ini tadi apa dari kelompok Palovita sudah dijelaskan secara komprehensif ya reproduksi yang ada pada alge ya, khususnya tadi pada alge uniseluler, koloni dan multiseluler ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa sudah paham? Ya, siapa yang mau bertanya? Saya Mafulisa izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, tadi kan pada slide itu dijelaskan bahwa pembentukan zoospora ini terjadi ketika kondisi menguntungkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan kondisi menguntungkan dalam pembentukan zoospora begitu. Terima kasih. Baik, silakan direspon ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mafulisa. Mohon maaf sebelumnya tidak dapat mengaktifkan kamera karena sinyal sedang tidak terlalu baik, takutnya ke-live. Ya, tidak masalah. Untuk keadaan kondisi yang menguntungkan atau favorable conditions in zoospore untuk terjadinya pembentukan formasi zoospora itu dapat misalnya ketika memiliki nutrisi yang melimpah di lingkungannya serta kondisi yang sangat tidak ekstrem seperti tidak adanya kekeringan, garam yang stabil, konsentrasi garam yang stabil serta banyak nutrisi yang melimpah. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, barangkali ada yang lain. Jadi, kalau misalnya contoh yang uniseluler itu ya tadi adalah Chlamydomonas. Ternyata sangat bervariasi sekali cara berkembang biaknya ya. Jadi bila pada kondisi menguntungkan dia bagaimana, kalau tidak menguntungkan bagaimana gitu ya. Padahal itu individunya itu adalah hanya satu sel gitu ya. Nah, kira-kira pada yang uniseluler tadi contohnya itu tadi si Chlamydomonas tadi, bagaimana dengan perangkat kromosomnya ya? Maksud saya dalam tahap yang diploid atau tahap yang haploid. Ya, halo? Ganti dan Kasturi, bagaimana penjelasannya? Si Bu, boleh tolong diulangi Bu? Ya, pada tadi kan ada macam-macam ya, pada yang unisel, sebagai contoh Chlamydomonas tadi. Chlamydomonas itu kan uniseluler, ya, uniseluler. Jadi satu sel itu dia ya berfungsi bisa macam-macam gitu ya, terkait dengan cara dia berkembang biak. Nah, yang saya tanyakan, apakah bagaimana perangkat kromosom pada
Chlamydomonas tadi ya, apakah sebagai makhluk itu dia ya haploid atau diploid? Haploid, Ibu. Ya, bagaimana penjelasannya haploid? Ya, Mohon maaf Ibu, izin apa? Izin mau minta waktu untuk berdiskusi sebentar ya Bu. ya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan dari tadi ya, dari slide-nya tadi yang apa pergiliran tadi ya. Jadi di situ sebenarnya dia itu masuk yang pernah tidak dengar ada istilah haplobiontik dan diplobiontik. Ya, bagaimana? Ya, halo. Iya, Ibu. Ya, bagaimana? Haplobiontik itu merupakan fase pergiliran keturunan golongan tumbuhan di mana biasanya terjadi pada tumbuhan yang bersifat haploid. Lalu untuk yang penjelasan kromosom pada Chlamydomonas itu haploid adalah karena Chlamydomonas itu
memiliki tipe kawin atau mating type yang dilambangkan sebagai positif dan negatif. Tipe kawin ini merupakan pemetaan dari sifat Mendelian sederhana, sehingga dapat dikelompokkan sebagai haplobiontik, Ibu. Berdasarkan literatur yang kami baca seperti itu. Terima kasih. Jadi pada tumbuhan rendah, ya ini kan termasuk kriptogame ya, alga itu kan ininya rendah, tingkatannya lebih rendah dibanding yang sudah berkormus ya. Itu memang dimungkinkan bahwa individunya itu memiliki perangkat kromosom yang haploid gitu ya. Jadi sebagai contoh Chlamydomonas tadi ya. Ya. Jadi nanti pun di beberapa yang masih jadi tidak harus diploid, sementara kalau pada tumbuhan tinggi itu individu tumbuhan itu kan selalu haploid, diploid gitu ya. Ya. Jadi karena sistem reproduksinya yang tadi sangat bervariasi, jadi masing-masing ada dia dapat melakukan secara seksual, aseksual ya. Kalau seksual itu ada yang isogami, jadi individunya sendiri itu dalam tanda petik berperilaku seakan-akan dia itu gamet jantan, gamet betina ya, tapi tadi dengan diberi muatan plus minus itu ya, karena ada beda. Nah itu padahal itu kan individu ya, tapi dalam konteks ini ketika dia mau melakukan reproduksi secara isogami, nah ternyata masing-masing itu punya muatan yang beda, seakan-akan berperilaku seperti halnya gamet jantan, gamet betina yang kemudian nanti akan menyatu ya. Setelah menyatu nanti terjadi diploid ya karena persatuan materi tadi. Tapi itu tidak lama. Setelah itu nanti dia akan melakukan pembelahan ya, pembelahan meiosis, akhirnya menjadi haploid lagi. Nah, itu yang dikeluarkan nanti sel unisel itu nanti akan berperilaku sebagai individunya. Ya, seperti itu. Jadi memang yang disampaikan Kasturi Amalia sesuai dengan yang referensi dibaca seperti itu. Jadi di sini mengingatkan bahwa pada tumbuhan tingkat rendah itu sangat bervariasi sekali tipe reproduksi atau tipe perkembangbiakannya ya. Jadi hal itu karena dia akan membawa dirinya sendiri karena hanya satu sel tadi. Nah, jadi akan banyak ya peluang perkembangbiakan yang dikembangkan oleh si alga satu sel ini itu, dan itu menjadi kelebihan dari tumbuhan rendah ya, terutama untuk alge ini. Karena seperti ini ya, seperti yang waktu pendahuluan yang saya sampaikan ada slide hierarki ya, semakin ke bawah maka individu akan semakin banyak itu ya. Dalam konteks ini yaitu tadi terjadi pada Chlamydomonas. Jadi kalau dia tidak mengembangkan reproduksi yang macam-macam itu ya, mungkin akan selesai ya, akan tidak ada perannya lagi ya. Padahal
di alam itu perannya sangat tinggi sekali dalam hal konteks mengarah ke ekologinya ya, ke ekologi untuk perairan seperti itu ya. Itu penjelasannya. Silakan kalau mahasiswa masih ada, atau kita masuk ke, ini saya tawarkan saja, atau kita masuk ke GCR ya, nanti kelompok presenter mengunggah PDF-nya ke GCR, nanti di situ tanya jawab bisa berlangsung di situ gitu ya. Karena ini kalau dengan Zoom ini kok agak susah mahasiswa mau bertanya. Bagaimana? Setuju tidak? Supaya mungkin bisa demikian. Ya, supaya Zoom-nya nggak lama-lama ya. Jadi nanti mohon dimasukkan ke GCR, nanti tetap ada diskusi di situ ya, supaya terjadi komunikasi, terjadi pertukaran pengetahuan gitu ya. Jadi tidak sekedar ini saja, tidak sekedar mendengarkan. Jadi kalau di Zoom ini saya melihat kok mahasiswa hanya mendengarkan saja ya. Meskipun ini ada recordingnya ya. Jadi baik, kalau dianggap nanti lebih leluasa di GCR tanya jawabnya, maka ini dalam waktu mungkin tidak sampai 1 jam ya, mungkin 45 atau 50 menit kita cukupkan sampai di sini untuk presentasi dari kelompok presenter Kasturi Amelia dan Denti Pristika. Sekarang kita masuk ke GCR ya, agar terjadi umpan balik dari mahasiswa yang lebih aktif. Jadi nanti keaktifannya juga akan saya masukkan sebagai poin ya. Ya. Jadi demikian. Untuk selanjutnya bagaimana? Tetap seperti itu ya. Jadi kita presentasi di Zoom, mungkin ada bahasan singkat. Nah, setelah itu kita masuk ke GCR ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita moving ke GCR. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.